Oke, jadi sebelumnya kan ini tadi ada 2 strategi Pak ya. Strategi yang pertama adalah melemahkan virusnya. Yoi. Yang kedua adalah virusnya diambil, tapi bajunya diganti ke baju yang lain gitu ya. Iya. Nah itu materi genetiknya sih yang diambil. Oke, materi genetiknya diambil untuk dipindahkan ke virus yang lain gitu atau gimana? Baju lain. Ke pembungkus yang lain. Nah, kenapa sebelum lanjut ke selanjutnya, kenapa harus diganti ke materi pembungkus yang lain? Jadi kalau dari strukturnya SARS-CoV-2 ini kan yang bikin mereka gila itu kan protein yang bernama spike protein. Spike protein itu kalau digambar tuh yang apa ya, yang kayak panjang pendek gitu lah. Itu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah baca itu yang bikin nempel ya. Iya, itu mereka menempel ke reseptor namanya angiotensin converting enzyme 2, S2. Reseptor S2 dibantu sama enzim namanya TMPRSS2. Udah lah, nggak usah dibahas lebih lanjut itu. Pokoknya spike protein itu nempel ke reseptor S2. Nah, karena itu ganti bajunya yang nggak punya spike protein itu. Oke, itu emang sebahaya apa tuh Pak sampai harus diganti materi itu untuk biar ke materi pembungkus yang lain? Soalnya spike protein yang nempel di S2 itu jadi jalan masuknya virus ke dalam sel. Nah, di dalam sel ini tujuan hidupnya virus itu memperbanyak dirinya sendiri dengan cara menyalin materi genetik dan memproduksi protein buat dia sendiri. Jadi reproduksinya virus itu harus pada host cell. Dalam hal ini kalau SARS-CoV-2 itu kalau mau reproduksi harus masuk ke dalam sel manusia lewat reseptor S2 itu. Oke, jadi fungsinya tadi dia di dalam tanda kutip diganti bajunya itu biar dia nggak menduplikasi virusnya itu. Biar dia nggak perlu masuk dan duplikasi. Jadi kalau dia sudah ganti baju itu kan dia tidak bisa masuk, dia cuma beredar di dalam tubuh, tapi habis itu dimatiin sama antibodi yang terbentuk dari sistem imun kita. Oke, saya ngerti. Lanjut Pak, tadi kan ada 2 strategi untuk pembuatan vaksin ya ini ya. Yang selanjutnya apa nih Pak? Kalau yang ketiga, ini tuh justru memperkenalkan protein. Proteinnya itu mungkin namanya tuh kalau nggak salah subunit protein vaksin. Jadi proteinnya tuh diperkenalkan ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau proteinnya udah masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti antibodinya keluar. Jadi kan kita jadi kebal selanjutnya. Oke. Jadi justru malah proteinnya ini yang dikenalkan ke tubuh kita gitu ya? Kalau tadi kan dihindari proteinnya, kalau ini justru proteinnya. Tapi proteinnya doang. Oke, itu biar apa tuh Pak? Fungsinya biar apa tuh? Supaya itu menstimulus respon imun. Oke. Itu yang ketiga, terus yang keempat? Yang keempat ini belum ada secara historis, maksudnya dari vaksin-vaksin yang sudah diproduksi selama ini belum ada yang pakai pendekatan ini. Cuma kalau yang ini tuh berbasis asam nukleatnya, berbasis RNA-nya. Jadi penelitiannya itu membuat susunan RNA yang dibutuhkan untuk produksi proteinnya SARS-CoV. Jadi RNA-nya tuh RNA yang disusun itu ketika dimasukkan dalam sel manusia itu bisa memproduksi protein virus untuk menstimulasi imunitas. Ini baru berarti? Ini pendekatan baru, ini dikembangkan sama Lonza. Itu
perusahaan dari Swiss itu. Oke, berarti tapi 3 cara yang sebelumnya tadi itu sudah umum digunakan dalam pembuatan vaksin ya, Mas? Yang kedua yang tadi ganti baju itu belum tahu sih. Nggak tahu sih aku. Cuma kalau yang ketiga itu contohnya itu hepatitis, vaksin hepatitis B. Itu contohnya. Oke. Jadi sebetulnya gini, berarti memang COVID ini tidak ada obatnya hanya vaksin atau gimana? Belum ada obatnya sih. Nggak tahu kalau kedepannya orang bakal memproduksi obat. Cuma kalau misalnya cukup dari vaksin saja sudah bisa membuat kita tidak terinfeksi lagi, ya kayaknya nggak bakal ada obatnya, ngapain juga. Iya. Cukup sekali divaksin selesai. Iya. Berarti apa namanya? Berarti gini, kalau vaksin itu kan preventif, Pak ya. Kalau misalnya obat itu berarti ketika sudah sakit baru minum obat gitu kan ya? Kuratif ya. Oke. Jadi sampai saat ini kegiatan proses farmasinya untuk COVID ini adalah membuat vaksinnya, bukan membuat obatnya. Kalau obat nggak tahu sih ada penelitian baru atau enggak. Cuma sejauh ini sudah dilakukan apa itu namanya, drug repurposing atau nama lainnya drug repositioning atau nama lainnya drug reprofiling. Itu apa tuh artinya tuh, Pak? Itu artinya, intinya adalah dari obat-obat yang sudah ada, yang sudah beredar di pasar, itu kan obatnya sudah lulus uji klinik kan, tapi untuk penyakit tertentu. Tapi dalam hal ini mereka dicobakan lagi untuk melawan COVID-19 ini. Oke. Sebelum masuk situ saya mau nanya dulu. Benar ya, COVID ini tidak membuat orang itu sakit, tapi komplikasi penyakit lainnya yang bikin dia sakit. Kalau untuk kerentanan itu kan biasanya pada populasi usia lanjut kan. Karena emang kalau orang usia lanjut itu biasanya kan mulai penyakitnya muncul kan. Hipertensi, diabetes itu kan banyak muncul di orang usia lanjut. Kalau untuk yang masih prima seperti kita, itu mungkin bisa lebih tidak rentan, tetapi bukan berarti kita jadi bisa bermudah-mudah itu, karena kita bisa saja membawa virus untuk untuk orang lain itu ya. Kita kan seperti itu. Iya, betul. Takutnya kan seperti itu. Iya, betul. Jadi bisa jadi kita misalnya saya misalnya sistem imun saya baik gitu loh, tapi karena sebetulnya saya sudah terinfeksi gitu, tapi karena sistem imun saya baik, jadi nggak ada gejala ataupun nggak ada virus itu bisa kalah. Bisa kan ya, Pak ya? Bisa kalah ya? Bisa banget. Kalau misalnya sistem imun saya baik nih, dan misalnya saya nggak punya komorbid dan juga gaya hidup bersih dan sehat saya dijaga, virus itu bisa mati dengan sendirinya di tubuh saya ya? Sebenarnya gini ya, kan virus ketika sudah selesai bereproduksi, mereka sudah cukup puas, sudah cukup banyak reproduksi di dalam tubuh kita tuh, mereka harus keluar dari tubuh kita untuk mencari tubuh-tubuh baru. Oke. Jadi kalau misalnya kita terinfeksi, terus kita menyebarkan ke orang lain, ya itu kan jadi repot kan misalnya. Iya, oke. Tapi ketika mungkin aja kita bisa sembuh, tapi kita yang ngeluarin ke orang lain yang nggak bisa sembuh, itu kan bakal repot kalau gitu kan. Iya, betul. Iya, itu poin saya sih. Jadi sebetulnya ketika virusnya sudah berkembang biak di tubuh kita gitu ya, sudah mereproduksi dengan cukup gitu di tubuh kita, terus ternyata sistem imun kita kuat nih, berarti sangat mungkin kan virus itu akan dikalahkan oleh kita.
Mungkin, sangat mungkin, cuma ya itu yang kalau misalnya saya bahas apa dari sisi imunitas itu kan, kalau COVID ini kan bisa jadi parah justru ketika sistem imun kita jadi terlalu aktif. Iya. Ya, jadi terkadang tuh ibaratnya tuh gini, kalau kita terinfeksi, sistem imun kita tuh butuh waktu buat mengenali. Orang nikah butuh waktu kan buat mengenali pasangannya. Seperti itu juga. Sistem imun kita butuh waktu untuk benar-benar mengenali virus ini. Oke, untuk penanganannya gitu ya. Tetapi terkadang ketika sistem imun kita sedang pelajari virus baru ini, justru jadi terlalu aktif. Sistem imun kita jadi terlalu aktif sehingga mematikan sel-sel yang sudah terinfeksi itu. Oke. Ya, kalau selnya mati, dia bisa menghambat saluran pernafasan kita. Jadi banyak cairan kan. Jadi banyak cairan, saluran pernafasan kita terhambat. Jadinya orang butuh ventilator. Itu karena salurannya sudah dihambat sama sel yang mati itu. Sama sel yang mati yang kemudian jadi ada cairan menumpuk itu. Oke. Jadi sebetulnya harusnya sistem imun yang baik adalah ketika dia hanya mematikan virusnya ya, bukan selnya. Oke. Tapi terkadang justru sistem imunnya yang berlebihan itu mematikan virus dan sel. Oke. Ibarat katanya gini, misalnya ada maling di dalam rumah. Harusnya kalau sistem imun itu kita anggap sebagai polisi, berarti harusnya polisi itu hanya nangkep si malingnya aja ya, bukan hancurkan rumahnya gitu ya. Iya, ini malingnya digebukin sama isi rumahnya dihancurin. Oke. Itu yang pas isinya udah hancur, polisinya datang, kok kehambat kan jalannya. Enggak, itu udara sih. Beda konteks. Oke. Berarti gitu ya, anggapannya adalah ketika sistem imun yang baik dia hanya akan mematikan virusnya aja gitu ya. Jadi ketika COVID ini salah satunya nyebabin kayak kekacauan gitu berarti apa ya, bikin ini kayaknya yang harus dihancurkan rumahnya juga deh. Berarti makanya dihancurkan juga gitu mungkin ya Pak ya? Kalau kita pakai analogi yang polisi itu tadi kan benar ya. Jadi maling datang, misalnya mereka butuh kompor buat bikin mie, udah 3 hari nggak makan. Iya. Terus ada orang nih lebay, ada orang pertama tuh datang lihat maling, wah bahaya ada maling, panggil polisi. Ada orang kedua juga penghuni rumah juga lihat, wah ada maling nih, udah gimana ya, panggil tetangga aja deh, dia membanting lemari, tetangga kan kaget kan, keluar semua tuh tetangga, terus nyamperin di rumah, ada apa, ada maling, wah nggak bisa dibiarin nih, wah tetangganya datang rame-rame, iya malingnya dipukulin bisa sambil mati, tapi kursinya juga dihancurin, kursi rumah kita, meja kita dibanting, terus oven dibanting, ya gitulah kira-kira. Kalau dianalogikan seperti itu. Oke. Dan tanpa sadar yang mau gebukin maling itu juga malah ngerusak pondasi rumahnya rubuh dan malah kena semua gitu ya. Iya. Oke. Itu mungkin jadi analogi. Atau, kalau dianalogikan mungkin tetangganya itu malah ngancurin kayak tiang penyangga rumah, terus rumahnya rubuh. Nah gitu. Kalau COVID ini kan yang kehambat kan jalur masuk udara di paru-paru, jadinya nggak bisa nafas terus mati gitu kan. Oke. Berarti kurang lebih kalau fondasi ya benar sih. Iya, berarti kalau dianalogikan berarti kurang lebih COVID ini justru malah bikin, ibarat katanya bikin fitnah di sistem imunnya Pak, bikin bingung ini kita nyerang yang mana nih gitu ya. Tetangganya koplo. Oke, berarti kurang lebih tentang sistem imun seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke tadi sempat ada bahasan masalah obat dari COVID ini adalah salah satu caranya dengan menggunakan obat yang sudah ada dan sudah beredar, sudah lulus edar, sudah berizin, lalu dijadikan obat untuk COVID ini. Sebelumnya saya mau nanya dulu. Praktek ini sudah lazim
di kalangan apoteker atau farmasi. Misalnya kita mencampurkan 2 obat dengan dosis yang berbeda untuk pasien. Karena saya tahu itu ada namanya obat, kan ada yang namanya kapsul, ada yang namanya puyer, ada yang namanya pil. Nah, di dalam pil itu, di dalam puyer itu kan ada obat bubuk kan. Apakah itu adalah gabungan dari beberapa obat? Tergantung obatnya sih. Kalau misalnya kamu beli Decolgen, itu ada 3 obatnya. Tapi lupa apa aja isinya. Pokoknya ada paracetamolnya itu. Itu ada 3, bahan aktif jadi 1 kan. Dikemas jadi 1. Tapi kalau beli obat biasa, misalnya obat generik, misalnya beli obat generik ibuprofen, ya itu cuma ada ibuprofennya aja. Jadi itu tergantung obatnya mereka buat apa. Kalau misalnya obat pilek tuh biasanya dikombinasikan, tapi dikemas jadi 1 obat gitu. Oke. Berarti praktek ini sudah lazim ya Pak ya? Cuma kan kalau kombinasikan misalnya Decolgen itu kan karena memang sudah diketahui setiap bahan aktifnya itu paracetamol misalnya buat menurunkan demam karena terjadi infeksi. Maksudnya tiap bahan aktifnya kan memang sudah diindikasikan buat bekerja sesuai dengan apa yang sudah teruji secara klinis. Kalau untuk COVID ini itu kan misalnya hidroksikloroquine itu kan sebenarnya buat malaria. Kalau misalnya dikombinasikan dengan yang lain kan nggak tahu. Maksudnya hidroksikloroquine aja tidak secara spesifik buat COVID ini. Oke. Jadi sebetulnya praktek pencampuran obat ini lazim ya Pak ya untuk mengobati suatu penyakit ya. Oke. Nah, karena ini beberapa hari yang lalu saya baca berita Pak dari kampus Bapak ini. yang katanya tim peneliti dari Unair mengklaim telah menemukan kombinasi obat untuk penanganan pasien COVID-19. Ini saya baca dari kompas.com ya. Kombinasinya adalah loprinavir, ritonavir, azitromisin. Terus ada lagi loprinavir, ritonavir, doxycycline, ya itulah. Terus ada lagi loprinavir, ritonavir dan clarithromycin. Terus ada lagi azitromisin dan hidroksikloroquine dan doxycycline. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Ini kan tim peneliti dari kampus Bapak, otomatis anak farmasi pasti dilibatkan dong. Nggak mungkin nggak dong. Gimana nih? Tapi itu yang konferensi pers gelarnya dokter. Iya, gimana nih tanggapan Bapak? Ya, kalau dari paparannya, maksudnya dari pemaparannya peneliti ITD itu sama Pak Rektor itu kan sebenarnya kan masih diuji memang efektif, tetapi diujinya di kultur sel. Iya. Benar, ada tukang bakso lewat. Ya, jadi untuk diuji di kultur sel memang banyak calon-calon obat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita kasih bakteri, dia bisa membunuh. Kita kasih sel kanker, dia bisa membunuh. Kita kasih virus SARS-CoV-2, dia bisa dibunuh juga pakai. Cuma pembuktiannya itu tidak cukup kalau sekedar masih di kultur sel. Itu namanya masih pembuktian secara in vitro. Itu masih tingkat awal ya kalau pengembangan obat. Sebenarnya masih butuh lagi uji-uji lebih lanjut. Itu namanya uji klinis. Nah, uji klinis itu dilaksanakan pada manusia secara langsung. Karena tubuh kita itu kan sangat kompleks ya. Kalau kita jembrengin isinya tuh wah macam-macam lah. Betul. Jadi apa yang sudah terlihat menjanjikan di awal belum tentu bisa memberikan efek sebagaimana yang diinginkan ketika diujikan pada manusia, kira-kira begitu. Oke. Jadi obat ini sudah diujikan pada sel dan ampuh gitu ya Pak ya? Di kultur sel. Di kultur sel ampuh,
Lalu Tapi belum di manusia belum. Di manusia belum. Sebelumnya proses pembuatan obat, nih Pak ya. Pembuatan obat ketika pembuatan obat dari awal nih ya, dari awal ditemukan bahannya ini sampai bisa dijadikan obat untuk manusia itu gimana tuh Pak? Oh iya, jadi ini namanya proses pengembangan obat. Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.